Nobility has been in my blood for centuries. Countess Elizabeth Bathory. What have you heard of me? I'm rotting. Flesh blood. Bring me a virgin. Lies. One witness saw her. Perhaps. You must. I'll kill him! Look at what you've done! What is happening? You are giving me something beautiful. You are mad. Leave! Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan membagikan kisah seorang wanita bangsawan yang sangat terkenal dari Hungaria, atau yang sekarang bernama Republik Slovakia, yang bernama Countess Elizabeth Bathory. Ia terkenal sebagai wanita kejam yang tega menyiksa dan membunuh ratusan gadis perawan demi memenuhi obsesinya agar selalu terlihat awet muda. Bahkan karena kesadisannya, Elizabeth Bathory mempunyai julukan Blood Countess atau bangsawan berdarah, dan masuk ke Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak sepanjang sejarah. Sebelum lanjut nonton ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan saat aku upload video baru. Menurut National Geographic, Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560. Nama ayah Elizabeth adalah George Bathory dan ibunya bernama Anna Bathory. Elizabeth dilahirkan dalam sebuah keluarga tertua dan terkaya di Hungaria. Ia juga merupakan sepupu dari Stephen Bathory, Raja Polandia di tahun 1576 hingga 1586. Orang tua dari Elizabeth melakukan pernikahan yang masih tergolong sedarah, dan diyakini karena pernikahan sedarah dari orang tuanya, Elizabeth Bathory mengidap penyakit epilepsi dari kecil. Di masa kecil, Elizabeth Bathory bisa dibilang sudah cukup dekat dengan kekerasan dan kesadisan, karena orang tua dari Elizabeth sering mengajaknya untuk menonton eksekusi mati, sehingga mengakibatkan otak Elizabeth Bathory secara tidak sadar terbiasa dengan hal ini, dan Elizabeth menganggap hal itu menjadi sesuatu yang wajar. Pada usia 10 tahun, Elizabeth Bathory bertunangan dengan Ferenc Nadasdy. Nadasdy merupakan anak berusia 14 tahun yang berasal dari keluarga bangsawan lainnya. Pada tahun 1575, ketika usia Elizabeth berusia 15 tahun, akhirnya Elizabeth Bathory dan Ferenc Nadasdy menikah. Tapi meskipun sudah menikah, Elizabeth menolak memakai nama belakang suaminya, karena dalam kelas bangsawan, derajat keluarga suaminya lebih rendah dari derajat keluarga Bathory. Bahkan beberapa sumber menyebutkan justru suaminya yang mengubah nama belakangnya menjadi Ferenc Bathory. Sebagai hadiah pernikahan, orang tua Elizabeth memberikan sebuah kastil kepada putrinya, dan kastil tersebut bernama Kastil Seite yang akhirnya menjadi tempat tinggal Elizabeth. Setelah 3 tahun menikah, suami Elizabeth diangkat menjadi komandan pasukan perang untuk melawan Kekaisaran Ottoman. Dan gara-gara ini, Elizabeth dan suaminya pun jadi jarang menghabiskan waktu bersama karena suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di medan perang. Elizabeth pun akhirnya merasa kesepian dan dia pun jadi doyan selingkuh dengan banyak pria. Walaupun akhirnya Elizabeth mempunyai 3 anak dari suaminya, Elizabeth ternyata mempunyai fantasi-fantasi liar untuk memenuhi hasratnya. Di saat suaminya tidak ada, Elizabeth biasa memenuhi hasratnya dengan menyiksa para budak dengan cara diikat, digantung, dan dicambuk. Dan setelah suaminya meninggal di tahun 1600, atau ketika Elizabeth berusia 40 tahun, kekejamannya pun makin menjadi-jadi. Gara-gara dia merasa kecantikannya mulai memudar karena penuaan, hingga sampai suatu hari, ketika salah satu pelayan wanitanya menyisir rambutnya dan tidak sengaja rambut dia tertarik, Elizabeth pun langsung marah dan menampar pelayan tersebut sampai keluar darah dari hidung pelayan tersebut, dan sebagian darahnya menempel di tangan Elizabeth.
Sebelumnya ada salah satu pelayan Elizabeth yang bernama Dorothea Dentes yang selalu bilang ke Elizabeth bahwa resep awet muda itu adalah darah wanita muda. Akhirnya, Elizabeth pun meminum darah yang berada di tangannya tersebut. Setelah meminum darah tersebut, Elizabeth merasa kulitnya mengencang kembali seperti waktu dia masih muda. Sejak saat itu, Elizabeth mulai membunuh pelayan-pelayannya satu persatu. Dan dalam menjalankan aksinya, Elizabeth dibantu oleh 3 pelayan kepercayaannya yang bernama Dorothea Dentes, Anna Dracula, dan Joe. Ketika pelayan-pelayan gadis mudanya mulai habis gara-gara dibunuh satu persatu, Elizabeth Bathory tidak kehabisan akal. Dia langsung membuat lowongan kerja fiktif untuk mendapatkan pelayan-pelayan gadis muda yang baru. Dari sini, banyak anak-anak gadis dari petani di sana yang tertarik untuk daftar. Selain gadis-gadis muda anak petani, Elizabeth juga memerintahkan gadis-gadis muda dari kalangan bangsawan rendahan untuk datang ke kastilnya dengan alasan akan diajarkan tata krama dan sopan santun. Dan biasanya, para gadis muda itu tidak langsung dibunuh. Mereka akan disiksa sampai mati. Seperti diiris nadinya agar darahnya keluar, dipukulin, atau ada juga yang dibiarkan kelaparan sampai gadis itu mati. Dan setelah korbannya mati, 3 pelayan kepercayaan Elizabeth akan mengambil darah korban dan dimasukkan ke ember lalu dituang ke bak mandi. Selanjutnya, Elizabeth pun akan mandi dengan darah tersebut. Agar tidak mencurigakan dan agar keluarga korban berpikir ini kecelakaan atau hal-hal lain yang tidak disengaja, Elizabeth pun memakamkan korban-korbannya dengan prosesi pemakaman keagamaan. Tapi karena korbannya semakin banyak, akhirnya pendeta yang biasanya membantu prosesi pemakaman korban pun menolak untuk membantu prosesi pemakamannya karena semua gadis muda yang akan dimakamkan penyebab kematiannya tidak jelas. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya Elizabeth pun membuang mayat-mayat korban ke sawah, ke sungai, ke kebun, atau ke hutan. Sampai suatu hari, ada salah satu korban yang berhasil kabur dan melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang, dan dia menceritakan apa saja yang terjadi di kastil Seite tersebut. Akhirnya Raja Hungaria waktu itu yang bernama Raja Matthias langsung mengutus Georgi Thurso, gubernur di provinsi tempat kejadian, untuk menyelidiki kejadian ini. Tanggal 30 Desember 1610, tim penyelidik pun akhirnya datang ke kastil Seite. Dan di sana dia menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Di ruang utama, mereka menemukan satu gadis yang sudah tewas karena kehabisan darah, dan di bawah kastil, mereka menemukan sekitar 50 mayat gadis muda. Selain mayat, mereka juga menemukan gadis-gadis muda yang masih hidup, namun kondisinya sangat mengenaskan, karena di badan mereka banyak lubang bekas tusukan dan benda tajam. Meskipun sudah tertangkap basah, namun Elizabeth Bathory tetap merasa tak bersalah, dan dia menolak untuk datang ke persidangan. Padahal di persidangan, melalui para saksi terungkap bahwa Elizabeth sudah melakukan kegiatan sadis tersebut bertahun-tahun. Dan di persidangan juga terungkap bahwa para wanita korban dari Elizabeth banyak yang tangan dan kakinya dipotong menggunakan gunting besar, lalu mereka ditusuk menggunakan pin panjang dan digantung di langit-langit agar menjadi pancuran darah. Dan di sini juga terungkap bahwa Elizabeth Bathory sudah membunuh wanita muda sebanyak 612 orang berdasarkan catatan di buku hariannya. Dan akhirnya kaki tangan Elizabeth pun dijatuhi hukuman mati. Karena berasal dari keluarga bangsawan kelas atas, Elizabeth Bathory tidak dihukum mati. Dia hanya dijatuhi hukuman dikurung di salah satu ruangan sempit tanpa jendela di kastilnya, dan hanya ada celah kecil untuk keluar masuk makanan. Dan pada tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth pun meninggal dunia. Mayat Elizabeth akhirnya dimakamkan di pemakaman gereja Seite.
Dan itulah kisah Elizabeth Bathory. Gimana menurut teman-teman? Apakah hukuman Elizabeth sudah setimpal dengan perbuatannya? Silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.